Kabut pagi masih menggantung di langit Sumedang saat kaki-kaki kecil Ratna menyusuri jalanan pasar yang masih basah oleh embun. Di pundaknya tergantung pikulan bambu yang menahan 2 bakul besar berisi tahu kuning hangat. Wajahnya cantik namun tegas, matanya jernih namun menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia tidak hanya menjajakan tahu, tapi membawa ketabahan hidup yang dipahat dari luka masa lalu. Ratna bukan sekadar gadis pasar biasa. Setiap langkahnya seolah mengusung kehormatan keluarga yang tinggal nama. Ia sudah hidup sendiri sejak usia 15 tahun, setelah ibunya meninggal karena sakit dan ayahnya tewas karena menentang preman yang dulu menguasai pasar. Namun ia tidak pernah menangis di hadapan orang. Baginya, air mata adalah milik malam dan sepi. Para pedagang menyambutnya dengan senyuman tulus. Tahu Ratna memang berbeda. Gurihnya meresap, teksturnya lembut, dan yang paling mencolok, rasanya seolah menyimpan doa. Banyak yang bilang, tahu itu terasa seperti buatan tangan seorang ibu. Tapi tak banyak yang tahu bahwa Ratna membuatnya sambil membaca doa dan mantra warisan almarhum kakeknya, seorang sesepuh yang pernah menghilang dalam perang antar pendekar. Pagi itu, aroma tahu hangat menyaingi bau ikan dan sayur mayur. Tapi ketenangan pasar mulai terusik oleh suara langkah-langkah sepatu bot kasar, disertai umpatan dan tawa pongah. Beberapa pedagang buru-buru menunduk. Mereka tahu siapa yang datang, Tarman Gondrong, preman baru yang akhir-akhir ini mulai merajalela. Ia mengaku sebagai pewaris kekuasaan preman sebelumnya, dan lebih kejam dari siapapun yang pernah menginjakkan kaki di pasar Sumedang. Ratna tetap di tempat, tidak bergeming. Tangannya terus melayani pembeli, seolah dunia di sekitarnya tidak sedang retak. Namun ia tahu, langkah-langkah itu mengarah padanya. Bukan karena ia mencari masalah, tapi karena tahu dan kecantikannya telah membuat iri dan dengki beranak pinak di dada para lelaki kasar pasar. "Hai, gadis tahu," teriak Tarman sambil menunjuk Ratna. "Kau dagang di pasar gue, bayar upeti atau tahu-tahumu gue tendang ke gat." Suaranya lantang, mengiris udara pagi seperti pisau berkarat. Orang-orang menahan napas. Beberapa mencoba menyela, tapi segera bungkam setelah melihat sorot mata Tarman yang seperti hewan lapar. Ratna menoleh perlahan, senyumnya lembut, namun penuh keyakinan. "Maaf, Kang, saya hanya menjual tahu, bukan menjual harga diri." Suaranya tenang, seperti air yang menolak terbakar. Kalimat itu mengendap di udara, membuat Tarman terdiam sejenak. Tapi kemarahan mulai membara di matanya. Tak ada yang pernah berani bicara begitu padanya. Tarman melangkah maju, mengangkat tangannya seolah hendak menamparkan. Namun sebelum tangan itu sempat turun, Ratna menatapnya, tatapan yang tajam dan dalam seperti jurang tua yang menyimpan rahasia purba. Tarman terhenti. Ada sesuatu di balik mata itu. Bukan ketakutan, tapi kekuatan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tarman Gondrong merasa dingin menjalari punggungnya. Setelah kejadian pagi itu, pasar Sumedang seperti kehilangan napas. Para pedagang bicara dalam bisik-bisik, dan setiap suara sandal Tarman terdengar seperti guntur yang akan menyambar. Tapi Ratna tetap datang ke pasar seperti biasa, membawa tahu hangat dan senyuman tipis. Namun di balik senyumnya, dadanya menyimpan firasat buruk. Ia tahu Tarman tidak akan berhenti hanya karena sebuah tatapan. Tarman Gondrong bukan preman biasa. Ia adalah anak tiri dari tokoh lama dunia hitam Sumedang yang mati terbakar saat dikepung warga. Sejak kecil Tarman tumbuh di jalanan, hidup dari kekerasan dan kebencian. Rambut gondrongnya dibiarkan menjuntai kusut, konon menyimpan jimat pengikat nyali lawan. Tubuhnya penuh tato, dan setiap helai bulu kuduk orang yang melihatnya berdiri tak nyaman. Malam hari, Tarman mengumpulkan anak buahnya di warung kosong dekat pasar. "Gadis tahu itu harus diberi pelajaran. Kalau kita biarkan, nanti yang lain ikut-ikutan menentang," ucapnya dengan suara berat. Segelas arak lokal diteguknya dalam sekali telan, lalu gelas itu dibanting hingga pecah. Mata anak-anak buahnya menyala, semangat akan pertumpahan darah membakar udara. Di rumah panggung kecilnya di pinggiran kota, Ratna menyalakan pelita. Di hadapannya, sebuah bokor kecil berisi bunga dan dupa terbakar perlahan. Ia duduk bersila, mengenakan kain batik tua peninggalan kakeknya. Di sanalah ia mendaraskan ajian Pancasona, ilmu langka yang tak sembarang orang bisa pelajari. Suaranya lirih tapi mantap, menyebut nama-nama leluhur yang telah bersatu dengan tanah dan langit. "Aku tahu mereka akan datang," kek gumamnya, seolah bicara dengan sosok tak kasat mata. "Tapi aku tak akan lari.
Aku sudah berjanji menjaga pasar ini seperti Abah dulu menjaga martabat keluarganya. Dupa terus mengepul, memenuhi ruang dengan aroma kenanga dan rahasia kuno. Sebuah bayangan samar muncul di belakangnya, sosok sang kakek dengan sorban lusuh, menunduk dan tersenyum tenang. Pagi berikutnya, pasar kembali ramai, tapi terasa tegang. Tarman tidak datang, namun anak-anak buahnya menyebar, bertingkah seperti pengawas yang menunggu waktu mencabut sesuatu dari tempatnya. Para pedagang mulai menjauh dari lapak Ratna, bukan karena benci, tapi karena takut terbawa bencana. Hanya 1-2 orang tua yang berani mendekat dan membeli tahu dalam diam. Menjelang siang, sebuah bangku kayu dilempar ke depan lapak Ratna. Ratna tetap tenang, tapi dagunya sedikit menegang. Dari kejauhan, terdengar suara derap sepatu bot yang dikenalnya. Tarman datang dengan wajah lebih beringas dari sebelumnya. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Di belakangnya ada 2 orang bertubuh besar yang memegang pentungan kayu. Suasana pasar mendadak senyap. Kau pikir matamu bisa mengalahkan aku? Hah? Seru Tarman, menyeringai. Hari ini, aku buat tahu-tahumu itu jadi makanan babi. Ia mengangkat pentungan dan berjalan mendekat. Namun Ratna hanya berdiri, menatap langit sejenak lalu berbisik. Kalau harus retak, biarlah bumi ini yang retak lebih dulu, daripada aku tunduk pada kesewenang-wenangan. Kalimat itu bagai petir tanpa guntur. Dan langit, mendadak mendung. Pentungan kayu di tangan Tarman melayang ke arah wajah Ratna, membelah udara dengan suara mendesing. Semua orang menahan napas. Tapi tepat sebelum pukulan itu mengenai sasarannya, Ratna bergeser setengah langkah ke samping. Gerakannya secepat kilat, nyaris tak terlihat. Pentungan itu menghantam udara kosong, membuat Tarman terhuyung ke depan oleh tenaga sendiri. Tanpa menunggu, salah satu anak buah Tarman maju dengan pentungan besi. Namun Ratna hanya menoleh. Sekejap, tubuhnya seperti berubah, sikap tubuhnya tegak, matanya memancarkan cahaya tenang namun menakutkan. Dengan satu gerakan kecil, ia menangkis pukulan itu dengan siku, lalu menendang lawannya ke perut. Tubuh besar itu terlempar dan menghantam gerobak buah, membuat jeruk berhamburan kemana-mana. Kerumunan terdiam, suara pasar lenyap seperti tersapu angin gaib. Tak ada yang pernah melihat gadis penjual tahu itu bergerak seperti pendekar. Tarman ternganga, bukan karena takut, belum, tapi karena egonya tercabik. Apa kau pikir ini sulap? Teriaknya. Ia mencabut belati panjang dari pinggangnya. Ujungnya berkilau, haus darah. Kalau begitu, hari ini kau kutamatkan. Ratna menghela napas, lalu mengangkat tangan kanannya. Di telapak tangan itu tergurat bekas luka lama, luka dari masa kecilnya. Saat pertama kali ia dilatih oleh sang kakek untuk menyatu dengan ilmu Pancasona. Kang, ucapnya lirih namun terdengar jelas, kalau kau angkat senjata pada yang tak bersalah, maka senjatamu sendiri yang akan menuntut darahmu. Suaranya seperti gema dari gua purba, aneh dan menggema di dada. Tarman menyerang dengan belatinya, tapi saat senjata itu hampir mengenai dada Ratna, tubuh gadis itu berubah menjadi kabut putih sesaat. Serangan itu meleset, dalam sekejap, Ratna sudah berada di belakangnya. Ia menyentuh bahu Tarman. Kau sudah melangkah terlalu jauh. Dan seketika tubuh Tarman limbung, seperti ditarik beban ribuan kilo. Ia roboh ke tanah, mencium debu pasar yang selama ini ia injak dengan pongah. Orang-orang mulai mendekat. Beberapa tua-tua pasar menangis dalam diam, seolah menyaksikan keadilan yang bangkit dari tidur panjangnya. Anak-anak kecil yang sembunyi di balik lapak bertepuk tangan tanpa sadar. Ratna berdiri di tengah pasar, tubuhnya diam, tapi napasnya teratur seperti habis menyelesaikan tarian suci. Namun Ratna tahu, ini baru permulaan. Tarman bukan sekadar preman, ia memiliki saudara angkat di luar kota, mantan jawara jalanan yang dikenal dengan nama Garong Mata Merah, pria yang diyakini punya ilmu hitam dari pesisir utara. Dan kabarnya, Garong sudah mendengar soal kejadian ini, dan sedang dalam perjalanan ke Sumedang. Langit mendung belum juga pecah, tapi angin yang berhembus terasa asing. Ratna berdiri memandangi langit, dan seolah berbicara pada alam, jika aku harus berdiri sendiri demi keadilan, maka biarlah tubuh ini hancur, asalkan jiwa tetap tegak. Aku Ratna, cucu dari Empu Sakta Manggala, pemilik darah Pancasona. Malam tiba dengan angin yang ganjil. Bukan dingin biasa, melainkan hawa yang menusuk hingga tulang. Para pedagang menutup lapak lebih awal. Burung hantu di pepohonan sekitar pasar bersuara lirih, seperti mengabarkan sesuatu yang tak enak. Di kejauhan, suara motor tua menderu,
memecah sunyi, menuju pasar Sumedang dengan kecepatan konstan. Di atasnya, duduk seorang pria bertubuh besar, bertelanjang dada, dengan sorot mata menyala merah seperti bara, Garong Mata Merah. Garong adalah legenda di kalangan dunia kelam. Dulu ia pernah menjadi jawara pengawal Bandar Sabu, hingga akhirnya membelot setelah berguru pada seorang dukun pesisir yang mengajarinya ilmu sapu angin lulut jiwa. Ilmu itu konon bisa menghentikan detak jantung lawan hanya dengan satu tatapan. Dan malam ini, pria itu datang bukan untuk menegur, melainkan untuk membalas dendam atas kakaknya, Tarman Gondrong, yang kini terkapar lumpuh tak berdaya. Di rumah panggungnya, Ratna merasa gelisah. Dupa malam itu padam sebelum waktunya, pertanda buruk. Bahkan api pelita sempat berkedip seperti ketakutan. Ia membuka jendela dan memandang langit. Sudah datang dia, gumamnya lirih. Ia mengambil ikat pinggang tua milik sang kakek, benda pusaka yang hanya dipakai jika ajian Pancasona harus dibangkitkan hingga lapisan ketujuh, lapisan pamungkas yang bisa membakar jiwa pemiliknya sendiri jika gagal mengendalikannya. Keesokan harinya, Garong berdiri di tengah pasar. Wajahnya penuh amarah, tubuhnya dililit rajah dan kalung tengkorak binatang kecil. Ia menggedor-gedor meja pedagang, melempar gerobak, menantang siapapun yang berani melawan. "Mana perempuan sialan itu, yang berani melukai darah dagingku?" teriaknya. Para pedagang hanya diam, menunduk, ketakutan. Mereka tahu, Ratna bukan hanya harapan, tapi juga korban yang hendak disembelih. Ratna muncul dari balik kerumunan. Langkahnya tenang, kain putih di bahunya berkibar pelan. Ia tak berkata sepatah kata pun, hanya menatap Garong dengan mata dalam yang sejuk. Tapi Garong malah terkekeh. "Apa kau kira bisa menatapku seperti itu? Aku bukan Tarman, Nona. Aku Garong. Mata Merah bukan gelar kosong." Ia lalu mencabut sebilah keris berkarat dari pinggangnya, dan menggoreskan ujungnya ke lengannya sendiri. Anehnya, darah tak keluar, justru tubuhnya seperti dikelilingi kabut hitam. Ajian telah dilepaskan. Udara tiba-tiba berat. Ratna menggigit bibirnya pelan, lalu mulai merapal dalam hati. Ajian Pancasona mulai bergemuruh dalam nadi dan tulangnya. Ia tahu pertarungan ini bukan sekadar adu kekuatan, tapi adu jiwa. Jika ia goyah sedikit saja, Garong akan mengambil alih seluruh kendali pasar, dan mungkin membakar semua yang tersisa. Lalu tanpa aba-aba, Garong menyerang. Tubuhnya seperti melesat, meninggalkan bayangan. Tapi Ratna juga tak tinggal diam. Ia melepaskan sabetan dari jarak jauh, angin dari tangannya seperti gelombang yang menghempas. Dua kekuatan bertubrukan di tengah lapak-lapak tahu yang tersisa. Suara ledakan kecil terjadi, membuat kaca-kaca toko bergetar. Tubuh Garong terpental beberapa langkah, tapi tak roboh. Ia menjilat bibirnya, seperti haus akan darah. "Kau menarik, Nona, tapi aku belum menunjukkan semuanya." Lalu ia menunduk, menggenggam tanah, dan dari sela jarinya, keluarlah ular-ular kecil berwarna hitam. Ratna menegang. Ini bukan lagi pertarungan biasa. Ini adalah malam ketika ajian Pancasona akan diuji hingga ujung nyawa. Ular-ular hitam itu merayap cepat di tanah, seolah mengerti perintah tuannya. Mereka berdesis ganas, lidah bercabang menjulur sambil menyusuri arah kaki Ratna. Para pedagang yang menyaksikan dari kejauhan menjerit ngeri, sebagian berlari menjauh. Tak ada yang berani menolong. Mereka tahu, ini bukan perkelahian biasa, ini pertempuran dua ilmu kuno yang seharusnya sudah punah bersama-sama. Ratna tak bergerak. Ia menarik napas dalam, menutup mata, lalu menjejakkan kaki ke tanah dengan mantap. Dari tubuhnya, terpancar cahaya halus kehijauan. Ia merapal mantra warisan Empu Sakta Manggala, ajian Siliwangi Pancarasa, bagian dari inti ajian Pancasona. Saat bibirnya selesai berucap, tubuhnya memancarkan aura panas, dan kilatan itu menghantam ular-ular hitam yang merayap ke arahnya. Satu persatu terbakar menjadi abu, melolong sebelum hilang. Namun Garong tak gentar, ia malah tertawa keras, menelanjangi dadanya yang penuh tato hitam. "Kau pikir ilmu warisan kakekmu bisa mengalahkan pengabdian darahku pada Nyai Kalong? Aku telah menjual jiwa demi kekuatan, Ratna. Kau masih terlalu suci untuk bertahan lama." Dan seketika ia melepaskan jurus pamungkasnya, sapu angin lulut jiwa, angin gelap yang berputar mengelilingi pasar, menggulung daun, sampah, bahkan genteng rumah sekitar. Ratna terseret beberapa langkah, rambutnya tergerai, tubuhnya terhuyung. Tapi sorot matanya tetap nyala. Di tengah pusaran angin itu, ia menancapkan telapak kakinya ke tanah dan berteriak,
dengan nama leluhurku, darah Empu Saktamanggala, aku buka lapisan ketujuh Pancasona. Tubuhnya seketika bersinar seperti bara menyala. Api menyembur dari kedua telapak tangannya, bukan api biasa, melainkan api hidup, yang hanya bisa dinyalakan oleh mereka yang rela mati demi kebenaran. Garong terkejut, ia belum pernah melihat cahaya sekeras itu, seputih itu, menyakitkan matanya. Ia mundur, menutup wajah. Tapi Ratna tak memberi celah. Dengan gerakan cepat, ia melesat ke depan dan menghantam dada Garong dengan dua tangannya yang terbakar. Suara seperti guntur terdengar saat tubuh Garong terpental dan menghantam tiang pasar, membuat bangunan tua itu roboh separuh. Pasar Sumedang sunyi, debu berterbangan, Ratna terhuyung, napasnya berat, keringat membasahi tubuhnya. Tapi Garong tidak bangkit. Tubuhnya tergeletak tak bergerak, matanya terbuka menatap langit tanpa nyawa. Ular-ular hitam yang tersisa mendesis pelan, lalu membusuk menjadi tanah. Ratna tahu, ini belum akhir, tapi malam ini, ia telah menyelamatkan Sumedang dari kezaliman yang mengakar. Namun ketika ia hendak berpaling, dari arah reruntuhan muncul sosok lain, Nyai Kalong, perempuan tua berwajah hitam, mata merah menyala. Ia tidak datang sebagai manusia, melainkan bayangan yang menjelma karena Garong telah binasa. Kau telah membangunkan kekuatan yang lebih tua dari Pancasona, cucu Saktamanggala, bisiknya. Dan kau akan menyesal, suasana kembali mencekam. Kali ini, lawan Ratna bukan hanya manusia, tapi makhluk dari zaman kegelapan. Udara tiba-tiba berubah pekat. Asap tipis beraroma belerang menyebar dari puing-puing bangunan pasar yang baru saja roboh. Suasana jadi dingin dan senyap, seolah waktu membeku. Dari reruntuhan, sosok Nyai Kalong perlahan muncul. Rambutnya panjang menjuntai sampai tanah, matanya merah seperti bara, dan tubuhnya berlapis kain hitam yang bergerak-gerak seperti hidup. Ratna berdiri gemetar, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya mulai melemah setelah membuka lapisan ketujuh ajian Pancasona. Aku tak akan biarkan warisan leluhurku dicemari oleh makhluk sepertimu, ujar Ratna, suaranya parau namun tetap tegas. Nyai Kalong hanya menyeringai, ah, cucu Saktamanggala, kau pikir hanya ajian Pancasona yang bisa diwariskan. Aku ini titisan Nyai Ratu dari Rawa Hitam, leluhur segala ilmu hitam yang dikutuk langit dan bumi. Dan kini kau telah membunuh anak angkatku, Garong. Sudah tiba waktunya kutagih jiwa sebagai ganti. Ratna menggenggam tali ikat pinggang pusaka milik kakeknya. Tali itu kini menyala redup, tanda bahwa kekuatan Pancasona dalam tubuhnya hampir habis. Tapi ia tahu, tidak ada jalan mundur. Maka ia kembali merapal doa kuno, memanggil kekuatan Bayu Jagat, energi terakhir yang tersimpan dalam darah para pewaris Pancasona. Angin kencang berhembus dari arah tubuh Ratna, membentuk pusaran pelindung di sekelilingnya. Namun Nyai Kalong mengangkat kedua tangannya, dan langit pun mendadak menghitam. Kilat menyambar tanah, dan dari bawah pasar, muncul ratusan tangan hitam kecil, roh-roh gentayangan yang selama ini dipelihara oleh Nyai Kalong dari kuburan tua di pinggiran kota. Mereka meraung, menangis, dan melolong seperti bayi kelaparan, siap merobek apapun yang masih bernyawa. Ratna terperangah. Belum pernah ia melihat kengerian sejelas ini. Tapi di balik rasa takut, ada cahaya yang bangkit. Tiba-tiba, kilasan wajah kakeknya muncul dalam benak Ratna. Sang kakek, Empu Saktamanggala, pernah berpesan, jika lawanmu bukan manusia, jangan gunakan kekuatan. Gunakan hatimu, karena makhluk gaib tak gentar pada api atau pedang, mereka takut pada cahaya kebenaran. Dan Ratna pun tahu apa yang harus ia lakukan. Ia menutup mata, duduk bersila, dan mulai merapal ajian rasa jagat wening, ajian tertinggi dari Pancasona yang tak menyerang, melainkan menyucikan. Cahaya putih perlahan keluar dari tubuh Ratna. Bukan panas, bukan api, tapi cahaya yang damai. Semakin lama, semakin terang, hingga kabut belerang dan asap hitam mulai surut. Suara-suara tangisan roh gentayangan itu satu persatu mereda. Beberapa dari mereka bahkan tampak tersenyum sebelum menghilang seperti embun pagi. Nyai Kalong berteriak histeris, tubuhnya mulai mengecil, membakar dirinya sendiri oleh cahaya ajian suci itu. Aku belum selesai, cucu sialan. Kau pikir bisa menghapus kutukan dengan mantra kasih? Dunia ini bukan milik orang lemah seperti kalian. Tapi suaranya makin memudar. Akhirnya tubuh Nyai Kalong meledak dalam semburan hitam yang langsung lenyap, meninggalkan abu kelabu yang tersapu angin. Pasar Sumedang kembali tenang. Hujan turun perlahan,
seolah langit ikut menangis lega. Ratna jatuh terduduk, tubuhnya lemah, napasnya tersengal. Tapi matanya menatap ke langit dengan penuh syukur. Ia tahu, ini bukan akhir dari semuanya. Masih banyak kegelapan yang mungkin datang. Tapi hari ini, warisan kakeknya tidak sia-sia. Ajian Pancasona bukan hanya untuk bertarung, tapi untuk menyucikan dunia dari kegelapan. Hujan yang turun malam itu bukan hanya membasahi tanah pasar Sumedang, tapi juga membasuh luka-luka yang tak tampak oleh mata. Ratna duduk bersandar di dinding kayu warung yang separuh roboh. Tubuhnya lemah, napasnya pendek-pendek, dan darah masih mengalir dari lengannya yang robek karena sambaran tangan gaib Nyai Kalong tadi. Namun luka itu bukan yang paling sakit. Yang lebih menyayat adalah kesadaran bahwa ia telah membangkitkan warisan yang selama ini ia hindari, takdir sebagai pewaris sejati Ajian Pancasona. Beberapa warga mulai berdatangan. Ada yang menangis, ada yang hanya menatap Ratna dalam diam. Mereka semua menyaksikan sendiri bagaimana gadis penjual tahu itu berdiri sendirian melawan kegelapan. Namun meski telah menyelamatkan pasar, Ratna tak merasakan kemenangan. Ia hanya merasa kosong. Dalam dadanya, ada sesuatu yang tercerabut. Ia tidak tahu apakah itu keberanian, atau justru bagian dari kemanusiaannya yang hilang setelah menggunakan ajian tertinggi milik leluhurnya. Pak Lurah datang tergesa-gesa, basah kuyup, wajahnya pucat. Ia menggenggam tangan Ratna dan berkata, "Anak muda, apa yang kau lakukan malam ini, tidak bisa kami balas dengan apapun." Namun Ratna hanya menunduk. "Saya hanya menjaga warisan, Pak. Bukan untuk dihormati, tapi karena tak ada pilihan lain." Ia tahu, mulai malam ini, hidupnya tidak akan pernah sama. Ia bukan lagi sekadar penjual tahu. Ia telah menjadi sasaran dari kekuatan-kekuatan yang akan terus menguji kesetiaannya pada kebenaran. Beberapa orang mencoba mengangkat tubuh Garong, yang kini menjadi mayat dingin dengan wajah pucat dan mata kosong. Namun saat disentuh, tubuh itu hancur menjadi abu. Sama seperti Nyai Kalong, kekuatan hitam yang mendiaminya telah musnah. Orang-orang bergidik, lalu saling berbisik. Mereka sadar, malam ini mereka bukan hanya menyaksikan pertempuran, tapi juga pengadilan antara terang dan gelap. Dan terang, untuk kali ini, menang. Tapi tak ada yang tahu, untuk berapa lama. Malam kian larut, Ratna berjalan pulang sendirian, menyusuri gang kecil menuju rumah tuanya. Hujan tak kunjung berhenti. Di dalam pikirannya, suara kakeknya kembali terngiang, "Ilmu Pancasona akan hidup bersamamu, cucuku. Tapi kau harus ingat, semakin tinggi kau terbang, semakin banyak angin yang akan mencoba menjatuhkanmu." Ia menatap telapak tangannya sendiri. Cahaya putih yang tadi menyala kini telah padam. Tapi panasnya masih terasa di dalam dada. Sesampainya di rumah, Ratna mendapati pintu telah terbuka. Ia waspada, bersiap jika ada musuh yang menunggu. Namun ternyata di dalam hanya ada secarik surat tua di atas meja. Surat itu tertulis dengan huruf lontar kuno, khas ajaran lama keluarga Sakta Manggala. Isinya hanya satu kalimat pendek, "Tarman Gondrong sudah tahu kau bangkit. Bersiaplah, Ratna." Ia membawa dendam dan ilmu pemecah jiwa. Tubuh Ratna gemetar. Nama itu, Tarman Gondrong, adalah nama yang selama ini hanya ia dengar dari cerita almarhum kakeknya. Tarman adalah murid terakhir dari Empu Sakta Manggala yang berkhianat dan mencuri bagian gelap dari ajian Pancasona, ilmu sakral bumi retak, ilmu pemecah jiwa yang tidak bisa disembuhkan oleh cahaya manapun. Jika benar ia kembali, maka pertempuran yang sesungguhnya belum dimulai. Ratna memandang keluar jendela. Hujan turun deras, dan di kejauhan, petir menyambar langit Sumedang. Dalam hatinya, ia berbisik, "Kau boleh datang, Tarman, tapi tahu ini belum selesai dimasak. Dan jiwaku belum hancur." Ia tersenyum getir, lalu menatap api kecil di tungku dapurnya. Esok pagi, ia tetap akan berjualan tahu. Tapi kali ini, bukan sekadar dagang. Ia bersiap menghadapi badai terakhir. Langit Sumedang belum sepenuhnya terang saat suara langkah-langkah berat terdengar menyusuri jalan berbatu menuju pasar. Warga yang masih trauma dengan kejadian malam sebelumnya, memilih bersembunyi di balik jendela. Di tengah kabut pagi, sosok tinggi besar dengan rambut gimbal yang menjuntai sampai ke pinggang berjalan perlahan. Di tangannya, tergenggam sebuah tongkat kayu hitam legam berukir tengkorak. Ia adalah Tarman Gondrong, preman yang dulu menghilang setelah membantai separuh pasar Majalaya, dan kini datang membawa dendam turun-temurun.
Ratna baru saja meletakkan tahu-tahu dagangannya ke atas tampah bambu saat ia merasakan hawa dingin menelusup tulang. Ia tahu, sosok itu telah datang. Ia menatap ke ujung jalan pasar, dan di sana, Tarman berdiri menatapnya dengan mata merah darah. "Jadi ini cucu kesayangan Sakta Manggala," gumam Tarman dengan suara serak seperti digesek batu. "Kau sudah membunuh Garong, kau sudah menghancurkan Nyai Kalong. Kini waktumu lunas." Tanpa aba-aba, Tarman menghentakkan tongkatnya ke tanah. Seketika bumi bergemuruh, dinding pasar retak, genteng-genteng berjatuhan, dan dari celah tanah yang terbelah, muncullah semburan asap hitam. Ini adalah ilmu pemecah jiwa, mantra terlarang yang pernah dikutuk para leluhur karena bisa memisahkan roh dari tubuh tanpa kematian. Ratna tersentak, tubuhnya tertarik oleh kekuatan gaib yang berusaha merobek jiwanya. Ia menggigit bibir, menahan rasa sakit luar biasa yang seakan meretakkan tulang dan menghancurkan pikirannya dari dalam. Dengan sisa tenaganya, Ratna membacakan mantra pelindung. "Pancasona Ninghyang, jagalah ragaku dari belah bumi, jaga jiwaku dari belah langit." Namun suara Tarman menggema, memecah doa itu. "Ajianmu usang, anak kecil. Aku adalah sisi gelap dari ajaran kakekmu. Aku yang ditolak, yang dibuang, dan kini akan menuliskan ulang sejarah dengan darahmu." Tarman mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan dari ujungnya memancar cahaya hitam pekat seperti tinta yang menggumpal. Ratna menjerit, bukan karena takut, tapi karena seluruh tubuhnya terasa seperti dikuliti dari dalam. Ia nyaris kehilangan kesadaran saat tiba-tiba suara lembut bergema di telinganya. Suara sang kakek, pelan tapi jelas, "Jika jiwamu hendak dicuri, jangan lawan dengan tenaga. Lawan dengan ingatan." Dengan cepat, Ratna memejamkan mata, dan membiarkan pikirannya tenggelam dalam kenangan. Wajah almarhum ibunya, suara tawa adik-adiknya, aroma tahu hangat di pagi hari, semua itu menjadi jangkar yang menahan jiwanya tetap utuh. Dan keajaiban terjadi. Jiwa Ratna yang hampir tercerabut, justru menyala terang dari dalam. Cahaya itu bukan berasal dari ajian, melainkan dari kekuatan hati manusia yang tulus. Cahaya itu memantul ke langit, menembus pusaran hitam ilmu Tarman, dan mematahkan mantra yang telah ia bangun selama puluhan tahun. Tongkat Tarman retak, lalu meledak dalam semburan api biru. Tubuhnya terpental, menghantam dinding warung, dan ambruk seketika. Ratna berdiri terhuyung, darah mengucur dari hidung dan telinganya, tapi matanya masih menyala. Ia berjalan pelan mendekati tubuh Tarman yang kini menggeliat kesakitan. "Ilmu bukan untuk dendam, bukan untuk kebencian. Ajian Pancasona adalah pelindung, bukan pembunuh," ucap Ratna dengan suara lirih. Tarman menatapnya dengan mata yang mulai memudar. "Kau, sama seperti dia, Sakta Manggala," gumamnya sebelum akhirnya pingsan. Di kejauhan, mentari mulai menembus kabut. Warga perlahan keluar dari rumah, menyaksikan Ratna berdiri sendirian di tengah reruntuhan pasar. Sekujur tubuhnya penuh luka, tapi tak sedikit pun ia tampak lemah. Hari itu, Sumedang menyaksikan kelahiran seorang legenda baru, bukan karena ia kebal, tapi karena ia berani tetap menjadi manusia meski dunia memaksanya jadi dewa. Pasar Sumedang hancur, warung-warung roboh, jalanan retak, dan suara tangis bercampur panik masih menggema dari para pedagang yang menyaksikan pertarungan antara Ratna dan Tarman Gondrong. Meski Ratna keluar sebagai pemenang, kemenangan itu bukan tanpa luka. Tubuhnya remuk, jiwanya terkuras. Tapi lebih dari segalanya, hatinya bimbang, ia merasa bukan lagi gadis penjual tahu biasa. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang bahkan tak ia minta sejak awal. Beberapa warga mulai mendekat, menatap Ratna dengan campuran takut dan kagum. Mereka berbisik-bisik, menyebutnya penitis Sakta Manggala, perempuan Pancasona, atau bahkan penjaga gaib pasar Sumedang. Ratna hanya diam, ia tak tahu harus bangga atau sedih. Ia hanya ingin berjualan tahu, menyambung hidup keluarga. Tapi takdir telah menyeretnya ke medan yang dipenuhi warisan darah dan dendam turun-temurun. Saat malam menjelang, sebuah kabar menggemparkan Sumedang, jenazah Tarman Gondrong menghilang dari rumah sakit. Beberapa warga bersumpah melihat dua sosok berjubah hitam membawa tubuh Tarman ke arah Gunung Tampomas. Seorang dukun tua bersuara gemetar menyebutkan nama yang telah lama dilupakan, Ki Jaran Wulung, mantan murid Sakta Manggala yang diasingkan karena mempelajari ilmu hitam. Dia akan membangkitkan Tarman, katanya. Dan ajian-ajian terlarang akan kembali merajalela. Ratna gelisah. Ia belum pulih sepenuhnya,
tapi mimpi-mimpinya dipenuhi bayangan Tarman yang bangkit tanpa jiwa. Dalam salah satu mimpinya, ia melihat pasar Sumedang terbakar, dan wajah-wajah orang yang ia kenal berubah menjadi arwah hitam tak bernyawa. Ia terbangun sambil berteriak, keringat dingin membasahi lehernya. Di luar rumah, angin malam berdesir lirih, membawa bisikan-bisikan gaib dari balik gunung. Pagi harinya, seorang lelaki tua berjubah putih datang ke rumah Ratna. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam. Ia memperkenalkan diri sebagai Ki Wiratmaja, saudara seperguruan almarhum kakeknya. Ilmu Pancasona adalah warisan sakral. Tapi saat ini, kau sendirian menjaganya. Dan lawan-lawanmu bukan manusia biasa, ujar Ki Wiratmaja. Ia membawa gulungan kitab tua berisi ajian pelindung jiwa dan tubuh. Kau harus memilih, Ratna. Menjadi penjaga yang sesungguhnya, atau melepaskan semuanya, lalu bersiap melihat dunia ini dikuasai kegelapan. Ratna terdiam lama. Di dadanya, berkecamuk perasaan asing, tanggung jawab, takut, tapi juga tekad. Ia menatap wajah Ki Wiratmaja dengan mata yang kini tak lagi lemah. Kalau aku pergi, siapa yang jaga adik-adikku? Siapa yang jaga pasar ini? Tanyanya lirih. Ki Wiratmaja mengangguk pelan. Kau tak harus memilih antara manusia dan penjaga ajian. Kau bisa jadi keduanya, tapi harus kuat, sangat kuat. Hari itu, Ratna memutuskan untuk memulai latihan lebih dalam. Tak lagi sekadar tahu tentang ajian Pancasona, tapi memahami hakikat. Ia belajar mengendalikan energi dari tanah, udara, bahkan dari luka-luka yang ia derita. Di tengah reruntuhan pasar, ia kembali membuka lapak, menjual tahu seperti biasa. Tapi kini, tahu-tahunya tak hanya lesat, tapi penuh semangat hidup. Karena tahu itulah simbol bahwa ia masih manusia, meski jiwanya sedang digembleng menjadi dewa. Namun di tempat lain, di kaki Gunung Tampomas, Tarman Gondrong terbaring di tengah lingkaran api, tubuhnya menghitam, tapi matanya perlahan terbuka. Kijaran Wulung berdiri di atas batu karang, tertawa lirih sambil membaca mantra pemanggil arwah. Waktunya balas dendam, belum selesai. Angin malam berhembus kencang di lereng Gunung Tampomas. Kabut tebal menyelimuti tanah yang penuh api biru dan asap hitam. Di tengah lingkaran mantra, Tarman Gondrong terbangun dari kematian, matanya menyala merah seperti bara api, tubuhnya kini dihiasi tanda-tanda ajian hitam yang berdenyut gelap. Dengan tawa yang menggema, ia mengangkat tongkatnya dan bersumpah menuntaskan dendamnya terhadap Ratna dan seluruh pasar Sumedang. Di sisi lain lembah, Ratna mengayunkan tubuhnya yang kini lebih tangguh dan berkilau oleh energi Pancasona. Bersama Ki Wiratmaja, ia telah berlatih tanpa kenal lelah, memahami ajian dan menemukan kekuatan sejati dari dalam hatinya. Ini bukan hanya soal ilmu, Ratna. Ini soal keberanian dan keikhlasan, pesan Ki Wiratmaja sebelum mereka berpisah untuk menghadapi malam itu. Ratna mengangguk, menatap langit gelap dengan tekad yang membara. Saat fajar mulai merangkak, Ratna berdiri di kaki gunung, berhadapan langsung dengan Tarman yang mengaum liar seperti binatang buas terbangun dari tidur panjang. Kedua sosok itu bertukar pandang, ratusan warga pasar yang trauma kini menyaksikan dari kejauhan, berharap keajaiban datang dari Ratna. Kau pikir bisa melawanku, gadis tahu? Teriak Tarman penuh ejekan. Aku sudah menjadi kegelapan yang kau tak bisa kalahkan. Pertarungan pun dimulai. Tarman melontarkan mantra gelap yang memancarkan semburan api hitam, sedangkan Ratna mengayunkan tangan membentuk lingkaran energi putih cemerlang Pancasona. Setiap serangan Tarman yang menghancurkan diblokir oleh tameng suci Ratna. Saling tusuk dan dorong terjadi, gemuruh suara ledakan gaib menggetarkan bumi, seakan dunia ikut menyaksikan penentuan nasib ini. Di tengah adu kekuatan, Ratna teringat kata-kata kakeknya dan ingatan akan ibunya yang dulu selalu berkata, keikhlasan adalah kekuatan terbesar. Dengan napas panjang, Ratna menguatkan hatinya, menenangkan pikirannya, lalu menyerang dengan satu mantra paling suci, Pancasona Ninghyang. Cahaya putih itu berubah menjadi sosok naga bercahaya yang menari-nari di sekitar tubuhnya, memancarkan sinar penyucian. Tarman meraung kesakitan, tubuhnya mulai melemah diterpa cahaya suci. Tapi dia tidak menyerah, malah mencoba merasuk ke dalam tubuh Ratna untuk menguasai jiwanya. Namun Ratna telah bersiap, dengan segala kekuatan batin, ia menutup jalur itu dan membalikkan serangan sehingga kegelapan itu justru memakan Tarman sendiri. Tubuh Tarman berontak, lalu perlahan-lahan membeku dan berubah menjadi debu yang beterbangan di angin pagi. Ketika debu hilang, pasar Sumedang perlahan kembali tenang. Ratna berdiri lelah tapi tersenyum,
tahu bahwa peperangan belum berakhir, namun hari itu ia telah membuktikan, bukan kekuatan gelap yang menang, tapi cahaya dari hati yang tulus. Warga mulai bertepuk tangan, menghormati gadis tahu yang kini bukan hanya penjual biasa, tapi juga pelindung legendaris. Ratna menatap langit biru pagi itu, tahu bahwa warisan Pancasona harus dijaga dan dilestarikan untuk masa depan. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, ia siap menjalani peran barunya, penjaga pasar, pelindung rakyat, dan simbol keberanian Sumedang. Karena di balik tahu sederhana itu, tersembunyi kekuatan jiwa yang tak pernah padam.